منع الكيل فأرسل معنا
melanjutkan kajian minggu yang lalu sampai kepada pelantikan Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri, menjadi pejabat. Masih hafal proses doanya kalau ketemu pejabat? Nah, ini dihafalkan, pasti sih akan ketemu. Kalau saya tidak. Allahumma inni as'aluka bi khairika min khairihi wa a'udzu bi izzatika wa qudratika min syarrihi. Nah, itu. Kaki kanan kecilkan bumi 3 kali. Nah, itu lebihnya ini. Tidak. Doanya kepada Allah. Nah, itu yang kecil-kecil itu lebih-lebihnya. Kadang itulah dilebihkan ke karuan. Gitu. Jadi doa awal pengajian Allahumma hdina, karena sudah dail, karena sudah biasa setiap ngaji kita baca doa itu. Jadi lama-lama masuk dewe basis. Sesuatu itu kalau di Jawa modelnya diucapkan terus. Yang ngerti tidak ngerti pokoknya diucapkan. Nanti lama-lama jadi dewe. Elak dewe. Allahumma hdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu macam-macam. Kalau di dunia ya berarti kalau kita buka usahanya yang benar. Kalau kita buka usaha dari awal sudah masuk, tidak salah jalan. Nah gitu. Nah, itu kalau di dunia, kalau urusannya dunia. Kan ad-dunya mazra'atul akhirah. Bagaimana mungkin kita akan panen kalau menanam becak? Nanamnya di mana? Ya di dunia. Ladangnya di mana? Di dunia. Oh itu harus tenang, kita pokoknya di akhirat. Tidak akan, pasti dunia dulu. Nanam dulu, cari bibitnya yang benar. Coba perhatikan. Kita bakal memanen dengan panenan yang baik. Itu pertama ya. Kita cari lahan yang subur. Ya kan? Yang kedua, lahan yang subur tadi harus dikelola di waktu yang benar. Nah, masa menjelang kemarau kita nanam, kan ya bunuh diri. Sudah tahu bahwa ini depan ini akan kemarau, kita nanam padi, ya bakal ngairi. Atau sebentar lagi musim banjir, nanam padi, di sini banjir bakalan. Nah itu contohnya, gitu. Setelah dapat lahan elok, musim yo elok, baru cari benih yang elok. Itu namanya siratal mustaqim. Jadi termen dari awal itu pas betul, gitu. Tidak salah prediksi, tidak salah kira dan sebagainya, gitu. Allahumma hdina siratal mustaqim. Tapi dipertegas siratal anbiya wal mursalin, jalannya para nabi dan para utusan. Ya nabi tidak pernah berdoa itu, bener lah. Nabi ya doanya nabi, kita minta doanya nabi. Dianggap itu bid'ah itu ya itu jenenge baca doa susah. Yang susah mewajibkan, tidak wajib namanya doa. Gitu. Siratul ulama, yang kedua apa? Siratul syuhada wassalihin. Orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang baik. Yang ketiga, siratul auliya wal mukhlisin. Para wali dan orang-orang yang ikhlas. Kalau diberi keikhlasan kita dalam bertindak itu enaknya bukan. Ciri-ciri orang ikhlas itu dipuji tidak ngaruh, dicaci tidak berkurang. Apabila kita dipuji makin giat, tanda belum ikhlas. Apa berhenti ketika begitu? Jangan. Lanjutkanlah sampai ketemu ikhlas. Basyariah manusia dipuji seneng, dicaci marah, itu basyariah, gitu. Basyariah itu begitu, dipuji senang, dicaci marah. Itu kisah apa? Sholawat qasidah burdah kan begitu. Burdah itu selimut lurik. Bahasa Indonesia burdah itu selimut lurik.
Kisahnya berawal dari cerita begitu. Ada seorang A'rabi itu orang kampung yang datang kepada Nabi Muhammad yang ngomong gak karuan. Marah. Ceritanya 2 kali, kejadian berapa kali lah. Marah Nabi Muhammad. Ya marahnya Nabi Muhammad beda dengan kita. Tidak suka lah. Tidak suka. Orang tadi dibilangin namanya orang Arabi, orang kampung itu bahasanya ya tidak terlalu tahu tentang unggah-ungguh. Tata krama itu kurang. Dibilangin sama kawannya, Nabi tidak suka begitu. Bikinlah dia syair-syair yang memuji. Oh iya, Nabi. Gitu. Istilah kita model orang kayak Pak Sumardi, basing baik ngomong. Begitu, bukan berarti beliau ingin mengejek Nabi Muhammad secara hakiki, bukan. Tapi memang model kelakuannya begitu. Gitu. Oh, enggak suka tuh Nabi Muhammad. Enggak suka itu terus bikin syair. Syairnya menyanjung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keluar dikasih hadiah selimut lurik burdah. Maka orang berikutnya, zaman berikutnya yang membuat qasidah seperti itu disebut qasidah burdah. Gitu. Ada juga kisah orang Arabi datang minta sedekah sama Nabi Muhammad, dikasih duit 50.000 kalau kita sekarang 50.000, dikasih duit 50.000, keluar itu ngecek payah Nabi Muhammad sedekah 50.000 empreh gitu. Mau ditangani sama Umar kayak gitu lah, tidak ada urusan. Kamu kurang ajar ya Umar, mau ditangani orang tadi balik ke Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad, kalau aku tambahin, kamu ngapain? Aku puji engkau. Ditambahin sama Nabi Muhammad. Jadi 250.000 misalnya. Keluar semuanya orang yang dermawan Nabi Muhammad. Gitu. Jadi ada juga orang pujian dengan cara disuap gitu. Disangka sedekah. Tapi itu hanya berlaku untuk orang Badui. Jadi jangan disamakan dengan orang yang stratanya bagus. Nabi Muhammad menempatkan hal-hal yang demikian untuk orang-orang yang memang secara pendidikan kastanya adalah kasta yang rendah. Kelasnya Abu Bakar, Umar, ya tidak dikasih apa-apa. Karena mereka bersama dengan Nabi saja lebih dari segalanya. Gitu. Ketika terjadi Fathul Makkah, setelah Fathul Makkah, kalau ada peperangan itu, orang-orang yang baru masuk Islam, Abu Sufyan dan sebagainya itu yang baru masuk Islam itu dapatnya harta rampasan, pembagian harta rampasan besar dibandingkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Tidak dapat apa-apa. Orang-orang yang muhajirin, orang-orang Ansor yang sudah membela Nabi Muhammad dari awal tidak dapat apa-apa. Ketika Nabi cara baginya ghanimah itu begitu, diejek sama orang munafik, Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan. Tidak adil Muhammad. Masa orang yang Islam sejak lama tidak dikasih apa-apa, orang yang baru masuk Islam dikasih banyak sekali. Nabi Muhammad sampai ngomong, kalau aku saja tidak kau anggap adil, lalu siapa yang akan kamu anggap adil? Ayo jelaskan kepada Abu Bakar dan kawan-kawan. Abu Bakar dan kawan-kawan tidak butuh penjelasan, terima. Bukankah harta benda dan seluruh isinya itu tidak ada artinya dibandingkan diriku? Betul ya Rasul, kau sudah mendapati diriku lebih lama daripada dirinya. Artinya itu lebih mulia bagimu. Maksud Nabi Muhammad, seseorang yang sudah levelnya non duniawi, non kebendaan, non hadiah, itu jangan dibalikin ke level hadiah. Level hadiah itu anak kita TK. Nah ayo sholat, kasih duit 1.000, 2.000.
puasa setengah hari dikasih hadiah. Ya anak kita yang SMP masih gitu, kita pukul, kita cewek, gitu nah kira-kira. Kita kan mendidik anak juga begitu. Ya kan anak SD, ayo puasa setengah hari kasih hadiah. Puasa 34 hari naikkan lagi hadiahnya. Puasa penuh naik hadiahnya. Mulai hitungan bulanan. Kalau sebulan bisa full, maka tiap harinya tak hitung sekian. Kalau tidak full maka gagal total. Itu namanya sudah hitungan bulanan. Jadi dia berusaha sebulan itu full. Gitu. Lah sudah 2 tahun berturut-turut hilang hadiahnya. Gitu. Nake dulu dikasih hadiah sekarang kok tidak? Ya lain lah besar. Jadi kita juga demikian. Kita masuk Islam pertama takut neraka, Mas Is. Nanti naik lagi berharap surga. Atau terbalik, pingin surga takut neraka. Nanti terus itu hilang. Hilang kayak Rabbi al-Adamnya. Kalaulah karena aku ibadah kepadamu engkau akan memasukkanku ke dalam neraka, lakukanlah karena bukan itu yang aku tuju. Jikalau aku beribadah berharap dengan surga, hilangkan surga dari diriku. Rabbi al-Adamnya. Jikalau aku ibadah karena takut neraka, jadikan aku penghuni neraka. Ini yang dilakukan oleh kemarin yang heboh-heboh minta masuk neraka, tapi tanpa ilmu. Kalau Rabbi al-Adamnya pakai ilmu. Jadi ada sanadnya, ada Mas. Ada cuma tanpa ilmu. Marah. Gitu. Nah, sekarang kita masuk. Lah sudah jadi Nabi Yusuf sudah menikah dengan Zulaikha, Wajah ihwatu Yusufa. Wajah dan datanglah ihwatu Yusuf. Make menggunakan kata-kata mu'annas, ihwah, bukan akhu. Padahal saudaranya itu laki-laki. Ini adalah karena mu'annas, li'annal mu'annasa tadullu alal jam'i. Jamak itu sama dengan mu'annas. Wajah, jadi jangan khawatir. Rabbana Allah min azwajina wa dzurriyyatina. Yang ada min azwajina wa dzurriyyatina qurrata, bukan istri-istri kita, pasangan. Jamak itu. Jadi saling berpasangan. Jadi jangan khawatir. Wajah waktu Yusufa, datanglah saudara-saudara Yusuf ila Misra ke Mesir. Negaranya Yusuf itu Mesir. Wahum adapun mereka asyaratun 10. Liam taru untuk berjalan menuju atau memperoleh Air lama wasola, ketika telah sampai al-qahtupat musim paceklik. Ilal baldati allati yaskunuha Yaqubu, sampai ke negara yang ditempati oleh Yakub alaihi salam, wa ya tahurus Syam, yakni tepian Syam, min ardi Palestina, termasuk daerah Palestina. Jadi Nabi Yakub kan keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Ibrahim, tinggal di wilayah Palestina. Kemarin kita bahas siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai bahan korban. Sebagian mufassir menyebutkannya Nabi Ismail, sebagiannya lagi menyebutkannya Nabi Ishak. Ya, Al-Qur'annya tidak pernah menyebutkan siapa nabi di antara keduanya yang dijadikan sebagai bahan korban Nabi Ibrahim. Gitu. Saya tetap yakin bahwa itu Nabi Ismail. Kenapa? Karena peristiwa itu didokumenterkan bahwa akhirnya peristiwa korban kita lakukan dengan cara jamroh di Mina, korban ibadah haji itu. Yang paling dekat dengan Mina Mekah daripada Palestina.
Yang ada di Palestina, yang ada di Mekah Ismail. Nah gitu Pak Raja. Tapi itu tidak menjamin benar. Namanya tafsir. Yang benar ya Allah. Tapi pasti bahwa itu anak Nabi Ibrahim. Gitu. Yakin aja, tidak apa-apa. Seandainya yakin Nabi Ismail, ya beginilah. Yakin Nabi Ibrahim, ya begini. Apa Nabi Ishak, ya begini. Gitu. Jadi itu Nabi Yakub itu adanya di Palestina. Kalau berkata Nabi Yakub libanihi kepada anak-anaknya, Inna bi Misra malakan solihan yabi'ut ta'ama. Sesungguhnya di Mesir malakan ada seorang raja solihan yang soleh, yabi'ut ta'ama, yang menjual bahan-bahan makanan. Di negara sampai Palestina itu paceklik. Fatajahazu ilaihi, maka bersiap-siaplah kalian ilaihi menuju Mesir. Waqsiduhu, dan tujulah Mesir, litashtaru minhu, agar kalian bisa membeli dari Malak atau raja tadi, ma tahtajuna ilaihi, apa-apa yang kalian butuhkan, minat ta'ami, dari makanan-makanan. Itu suruh sama bapaknya. Baca klik sampai ke wilayah Palestina. Kata bapaknya, di Mesir ada seorang raja yang baik. Aslinya Nabi Yusuf hanya menyediakan bahan makanan untuk rakyatnya saja. Aslinya. Karena itu kan strategi yang disusun untuk ketahanan rakyatnya. Bukan untuk rakyat orang lain. Tidak ditujukan untuk diekspor. Tapi untuk ketahanan rakyat. Gitu aslinya, awalnya. Karena yang penting rakyatnya, itu. Daerah Palestina itu bukan wilayah Mesir, jauh dari Palestina ke Mesir. Berapa jam Pak Sis? Kemarin melalui Mesir apa melalui ke Palestina enggak? Kalau umroh berapa jam? Oh, penerbangan 2 jam. Oh, 2 jam penerbangan kan? Kalau 2 jam berarti bolak-balik sini Jakarta. Oh, sini Jakarta 1 jam. Jakarta Makassar, itu benar. Jakarta Surabaya 1 jam. Nah, berarti gitu, jauh gitu. Berarti satu negara itu Indonesia. Kalau di Eropa itu satu negara itu sekampung, adik. Jadi kita ini memang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aslinya, aslinya Indonesia ini. Nah nyari apa menang Indonesia? Asal dikelola dengan baik. Cuma karena tidak dikelola dengan baik, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan ya ulah ditolak. Iya. Jadi itu konservasi alam ada apanya? Ada waktunya. Konservasi alam ada nilai maksimalnya. Batu bara pasti ada maksimalnya, sekian harus timbun lagi dulu, ganti, harus direhabilitasi, direklamasi ulang, dibetulin. Cuma tidak, ngambil tinggal kayak koceng buang kotor apa tinggal, tapi koceng masih lumayan ditutupi. Ini tidak. Jadi memang Allah itu, ya memang ya Allah, ngerti. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Fa kharaju ghairu bunyamin, maka keluarlah mereka, berangkatlah mereka 10 orang ghairu bunyamin, selain Bunyamin, hatta qaddamu Misra, sampai masuk ke wilayah Mesir. Jadi Yusuf itu kan 12 bersaudara. Dengan hilangnya Yusuf tinggal 11 bersaudara. Dari 11 orang bersaudara tadi, yang 10 yang disuruh berangkat menuju Mesir. Yang satu Bunyamin tidak ikut. Bunyamin ngawanin bapaknya.
Fadakhalu maka masuklah mereka alaihi kepada Yusuf, ay ala Yusuf kepada Yusuf, wa huwa fi majlisi wilayati. Yusuf itu duduk di singgasana kerajaan. Namanya Perdana Menteri. Sudah lain Pak Raja. Kalau dulu Yusuf adalah rakyat jelata, dibuang oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke dalam sumur, diangkat oleh para pejalan, dijual ke pasar, dibeli oleh Kitfir, diangkat anak oleh Zulaiha, disukai Zulaiha, difitnah, dipenjara, terus dibebaskan oleh raja tadi karena kemampuannya itu. Karena memang bebas, tidak terbukti bersalah, maka Yusuf menjadi majelis kerajaan, menjadi seseorang yang punya wilayah. Wa huwa fi majlisi wilayah, duduk beda. Makanya tidak kenal. Kakak-kakaknya tidak kenal. Fa'arafahum maka mengenali, Yusuf mengenali mereka. Bi awwali nadratin, dengan sekali lihat. Nadhara ilaihim liquwati fahmihim, dengan sekali lihat Yusuf mengenali mereka. Ini kakak-kakak saya, saudara-saudara saya. Kenapa Yusuf langsung paham? Satu, karena cerdas. Yang kedua, memang orang yang teraniaya itu tingkat terus. Itu dampaknya begitu, adik. Murid-murid, kalau gurunya dulu ada yang jewel, itu ini bapak guru yang dulu jewel. gitu. Tapi kalau baik itu agak kurang. Itu begitu. Baik yang ingat. Tapi kalau sekali saja, gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Dosen saya banyak sekali yang baik-baik banyak. Ada kok yang bikin saya soalan sampai sekarang tidak hilang. Asal ketemu saja, wih koi. Padahal yang lain baik lah Pak Raja. Yang baik ya ingat, tapi asal ketemu ya udah ingat betul. Ya coba ya ingat lah. Tapi yang buruk itu jadi hikmah. Tapi yang buruk tuh, ya Allah. Itu yang ada kita yang buruk itu. Jadi sekarang kan ya, karena pengaturnya Pak Ses buat teh kalau ya. Ya Allah, tukang saji kopi tidak datang karena kehujanan. Ya Allah, ini resikonya direkam, jadi malas dikit tidak berangkat. Resikonya direkam begitu, malas dikit tidak berangkat. Padahal memang berkahnya itu beda. Satu ya berkah kopi, tidak dapat kopi kan. Yang kedua duduk di majelis ilmu, satu kali bahas ilmu lebih mulia daripada 1000 kali sholat sunnah. Itulah majelis ilmu Pak Iba. Makanya walaupun duduk sambil tidur, sambil tidur, kata Gus Bah, kalau mau ngaji apa doanya Bismika Allahumma ahya wa bismika. Loh kok itu kan tidur? Loh apa duduk kan tidur? Ya Allah, saya kalau balik ke tempat Yai saya, almarhum sudah wafat. Allahumma. Gitu, kalau sowan salaman, Jepang tuh tempat kamu tidur, tempat kamu tidur. Kalau tidur ngaji tidur gitu, dah dibangunkan. Dah dibangun. Orang yang mau membangunkan tidak usah, biar. Belum tentu kamu yang bangun ini lebih pintar dari dia yang tidur kan? Saya pintarnya itu karena didoakan Pak Yai itu. Nah, bukan karena saya pintar, didoakan. Saya pernah bertanya ke Pak Yai, Pak Yai, kapan saya bisa ngaji baca kitab kuning ya? Jawaban Pak Yai sederhana. Kalau di bahasa Indonesianya kamu tidak usah mikir. Nanti tahu-tahu kamu tahu. Tahu-tahu kamu tahu. Kok bahasa opo? Ngerti-ngerti, kamu ngerti gitu. Jadi tidak usah dipikir, ngerti-ngerti kamu ngerti. Saya itu hafal
Jumiyah pula balik itu hafal, Alfiah seperempat hafal, tapi udah ngerti-ngerti. Al-kalamu wal lamzul murakkab wal mufidu bil wadi wa aqsamu thalathatu ismun wa fi'lun wa harfun. Gitu hafal sampai. Wa amma dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi'. Hafal saya itu. Tapi yo ndak ngerti mana mubtada, mana khabar, mana fi'il, mana fa'il. Kalau memasukkan fi'il, fa'ilnya kayak apa ndak ngerti. Serasa dipikir. Nanti ngerti-ngerti kamu. Memang betul, tahu oh iya tuh ya. Jalan dewe apa dewe. Judulnya apa? Saya santrinya Gus Bahak, tapi santri YouTube. Ya berkahnya lain di YouTube, tapi mending YouTube saya isi Gus Bahak daripada isi yang ngamuk-ngamuan, isi Gus Bahak. Itu baik bang, jadi hilangkan kadronya itu. Ngapain ngurusin kadro? Dengarkan Gus Bahak. Ya, dengarkan yang elok-elok. Tidak senang model Gus Bahak karena bahasanya itu ganti Ustaz Adi Hidayat. Elok juga. Ustaz Abdul Somad. Elok gitu. Mana yang di sekolah? Kalau sudah mulai ceramahnya ngato-ngatain orang, nanti ya. Pasti elok ya. Ceramah ngato-ngatain orang. Ceramah itu, yo ngajak kebaikan, jangan ngajak yang tidak beres. Gitu, jadi saya paham ini. Bi awalin nadratin nadra ilaihim li quwwati fahmihi, karena ya Yusuf memang cerdas, yang kedua memang manusiawi. Kita kalau terdolimi oleh orang, ingatnya sampai ke ubun-ubun. Ingat betul, sampai ke ubun-ubun. Wahum lahum mungkirun, mereka terhadap Yusuf tidak ingat. Satu ya karena memang orang tertekan, yang kedua menghadap raja nunduk. Orang menghadap raja nunduk, udah berani dongak kayak gitu. Sementara rajanya sudah berubah. Aywal halu annahum la ya'rifunahu litulil muddati. Posisinya annahum bahwasanya mereka la ya'rifunahu tidak mengenali Yusuf litulil muddati karena lamanya waktu perpisahan. Fabayyana, maka jelas an alquhu fil jubbi wa dukhuluhum alaihi arba'una sana. Jadi bahwasanya pertemuan mereka saat ini itu dihitung dari sejak mereka membuang Yusuf ke dalam sumur gitu, sampai pertemuannya mereka sekarang itu arba'una sanah, kurang lebih 40 tahun. Kalau dulu Yusuf masih anak-anak, sekarang umurnya sudah 40 tahun lebih dikit gitu. Kalau dulu dibuang misalnya umur 5 tahun, berarti sekitar 45 sekarang gitu. Kan Nabi Yusuf diangkat menjadi raja, diangkat menjadi pendamping raja, perdana menteri, itu umur 35 tahunan, bebas dari penjara itu sekitar 35. 7 tahun pertama masa subur, 7 tahun pertama. Kalau 35 tambah 7 tahun sudah 42. Diperkirakan kan 3 tahun pertama paceklik langsung orang berbondong-bondong nyari bahan makanan. Tentu kan mereka menghabiskan dulu bahan makanan yang mereka punya sebelumnya. Paceklik tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, mungkin di tahun keempat baru mulai mencari bahan makanan, begitu. Terus, kan sekitar 40 tahun, 46. Datanglah mereka. Ya umur 7 tahun seusia ini, tahu-tahu umur 45 tahun ketemu. Yo lain beda. Sudah beda wajah. Tapi kenapa Yusuf masih ingat kakak-kakaknya? Itu tadi. Karena Yusuf cerdas, yang kedua karena dolim. Orang didolimin itu makanya jangan kita mendolimi orang. Sering ingat sampai ke ubun-ubun. Wal halu annahum la ya'rifunahu litulil muddah. Itu. Wali annahum dan juga karena mereka ra'auhu jalisan ala sariril mulki, melihat Yusuf
duduk di atas singgasana kerajaan. Wa alaihi dan atas Yusuf thiyabu haririn, menggunakan baju yang terbuat dari sutra. Wa fi unuhi tukun min dhahabin, di lehernya terselip kalung-kalung tanda kerajaan yang terbuat dari emas. Wa ala ra'sihi tajun min dhahabin, atasnya pakai mahkota dari emas juga. Fakallamuhu bil ibraniyah, fakallamuhu, mereka mengajak bicara dengan Yusuf bil ibraniyati, dengan bahasa Ibroniyah, bahasanya bapak-bapak mereka. Faqala Yusuf, Yusuf berkata lalu kepada mereka, man antum, siapa kalian? Pura-pura tidak kenal, biasa. Man antum, siapa kalian? Wa aisya'in aqdamakum biladi, apa yang menyebabkan kalian masa ke sini, datang ke sini jauh-jauh? Faqalu, mereka berkata, qaddamna li ahdil miro, kami datang ke sini untuk mencari makanan. Wa nahnu qaumu ri'atin min ahli Syam, kami adalah rakyat dari negara Syam. Syam, Palestina termasuk Syam. Asobana al-jahdu, paceklik, di wilayah kami terjadi paceklik. Faqala, maka berkata Yusuf, la'allakum uyunun tatla'una ala auratina, jangan-jangan kalian ini mata-mata. Pura-puranya Yusuf, cara menyelidiki. Aidah, aku tidak percaya. Jangan-jangan kalian ini mata-mata. La'allakum uyunun, uyun itu mata. La'allakum uyunun, menawa-menawa. Jangan-jangan kamu itu mata-mata. Tatla'una ala auratina, yang nanti kamu akan membongkar rahasia-rahasia kamu. Aurat itu sesuatu yang tidak boleh tampak, itu rahasia. Jangan bicara aurat itu wae. Aurat itu sesuatu yang tidak boleh tampak, gitu. Aurat itu. Wa tuhbiruna biha a'dana, kemudian kalian menceritakan, mengabarkan itu, memberitakan rahasia-rahasia kami kepada musuh-musuh kami, gitu. Faqalu ma'adallah, mereka berkata, demi Allah, bukan itu, kami tidak seperti itu. Qala, Yusuf berkata, min aina antum, dari mana kalian? Qalu, mereka menjawab, min biladi Kan'an, dari negara Kan'an. Kan'an itu nama negara. Nahnu ikhwatu banu abin wahidin, kami adalah saudara sebapak, satu bapak. Kan Nabi Yakub punya istri 3. Dari 3 tadi melahirkan 12. Yang satu kandung dengan Yusuf, Benyamin. Yang 10 tadi terdiri dari 2 ibu. Gitu ya. Wa huwa syekhun kabirun sadiqun nabiyyun min anbiya'illah. Ismuhu Yakub. Bapakku tadi adalah orang yang sudah tua. Ketuanian. Ditinggal Yusuf saja masih umur 5 atau 7 tahun. Sekarang Yusufnya umur 45 tahun atau 46 tahun sekitar itu. Jadi 40 tahun sebelumnya sudah tua renta sekali. Syekhun kabirun sadiqun, yang jujur, nabiyyun, nabi min anbiya'illah. Ismuhu Yakub, namanya Yakub. Qala kam antum, ada berapa kalian? Kan yang datang tidak boleh diwakili, Pak Roja. Orang yang datang mau beli makanan harus datang sendiri, nggak boleh diwakili. Takut dibeli kemudian ditimbun, yang membeli tengkulak, kan nggak boleh. Konsep Nabi Yusuf dibeli untuk kebutuhan, bukan untuk ditimbun. Gitu. Itu. Kalau kamu antum qalu kunna ithnai asyara, kami jumlahnya 12. Fahala kami nawahidan, kemudian hilanglah satu dari kami. Jadi dia tidak berani ngomong bahwa aku 2. Fahala kami nawahidan, hilanglah dari kami satu. Faqala, berkata Yusuf, kam antum hauna. Terus kalian yang datang ke sini berapa? Kamu 12 ini yang datang ke sini berapa? Qalu asyaratun 10. Qala fa'ainal hadi asyar. Ya yang ke-11, yang satunya mana? Qalu huwa inda bi yatasalli bi anil haliki li annahu akhu syahid. Dia
ngawani bapak, yang ngibur bapak terus sejak saudara kandungnya hilang. Dia tugasnya menghibur bapak. Kalau fama yushidulakum annakum lastum uyuna. Terus apa saksinya? Apa buktinya yang bisa aku pegang bahwa kalian semua bukanlah mata-mata. Wa anna ma taquluna haqqun, dan apa yang kalian katakan itu benar. Qalu, mereka berkata, nahnu bi biladi ghurbatin la ya'rifuna fiha ahadun wa yushhidu lana. Mohon maaf, kalau disuruh cari saksi kami tidak punya, karena kami berasal dari negeri jauh yang tak satu pun orang kenal dengan kami di sini. Itu mereka sudah nyerah. Kalau Anda tidak percaya dengan kami tidak punya bukti. Jadi Yusuf itu dalam hal menginterogasi ini sedang mencocokkan tentang apakah kelakuan kakak-kakaknya ini berubah apa tidak. Dulunya kan jahat, sekarang ini dengan dia butuh makanan itu apakah dia menghilangkan watak kejujurannya atau tidak. Jadi sedang interogasi itu karena data yang ada di Yusuf sudah ada semua. Wah, ini kakak-kakaknya jumlahnya 11. 12 dengan dirinya, punya bapak. Gitu. Kalau omongannya sudah melantur sikap. Ternyata omongannya benar. Kami tidak punya saksi. Anda percaya, alhamdulillah, tidak beginilah. Karena kami datang dari negeri jauh. Tak satu pun orang di sekitar ini yang ngerti tentang kami. Kalau Fatuni biahikum. Kalau begitu datangkan satu saudaramu yang tertinggal. Ya, harus balik lagi. Kalau pakai pesawat baik 2 jam. Kalau pakai unta berapa hari? Fatuni biahikum alladzi min abikum in kuntum shadiqin. Datangkan saudaramu itu terbukti bahwa kamu benar. Ana aktafi bidzalik minkum. Saya cukup dengan itu. Kalau benar kamu jumlahnya 11, masih ada satu lagi saudara, datangkan ke sini. Kau telepon. Dulu mana ada telepon? Mana ada telepon? Gitu. Kalau sekarang aman Pak? Video call Pak, video call Pak. Nah, video call. Gitu. Ada lagi video apa? Telepon nak nipu tuh. Suruh nih buka kek, ada yang ngaku bahwa saudaranya ya, yang punya tas ini, ya iya, sekarang. Pada aktabi bidali kamingkum, Yusuf sudah nyerah, jadi Yusuf sudah, saya cukup, kamu datangkan saudaramu. Kalau mereka berkata, inna abana yahzanu li firaqihi, bapakku tidak boleh, tidak mau dia pisah dengan Bunyamin. Sedih kalau harus pisah dengan Bunyamin. Qala fatruku ba'dukum indi rahina. Tinggalkan satu. Dari yang 10 tadi, tinggal satu. Nah, untuk apa ya? Untuk ditawar lah, gadai sebagai jaminan. Nah, fatruku minhu. Nah, sekarang tinggalkan yang 10 ini tinggalkan. Nah, tinggalkan satu saja. Kalau fatruku ba'dukum indi rahina. Jadi tinggalkan sebagai jaminan. Hatta ta'tuni bihi. Sampai kamu datang lagi. Tinggalkan satu. Jadi itu perjanjian Yusuf dengan mereka. Faqtara'u fi ma bainahum fa'asabat al-qar'ah syam'un. Maka mereka undi. Hum pimpah di antara hum pimpah tadi ternyata dari 10 tadi yang kena adalah yang bernama Syam'un. Kan ada Yahuda, ada ini ada Syam'un. Syam'un. Ini Yahudi itu kakak-kakaknya Yusuf. Yahudi itu satu dari 12 Bani Israel. Bani Israel sukunya ada 12. Salah satu suku Bani Israel itu Yahudi. Nah, jadi kalau Yahudi itu suku paling keren di Bani Israel. Tidak setiap Bani Israel itu jelek, tapi paling keren Yahudi.
Tidak ada keturunannya yang keturunan Nabi Yusuf dari Bani Israil. Yeah. Sekarang sudah kayak gitu. Bukan negeri Israel, negeri jadi orangnya orang Amerika. Negeri Israel bukan Bani Israel. Bisa jadi salah satu di antara kita Bani Israel, Pak Ojek. Lu sih, lu kenal tuh bilang keturunan Nabi Yusuf, elok tuh. Jadi yang mancung-mancung turunan Arab itu bisa jadi turunan Abu Jahal. Kayaknya tidak ngerti kan? Tapi ya elah, sudah jadi kan orang bawa diri sendiri, tidak bawa keturunannya. Tidak boleh kita mengandalkan keturunan apa terah kita, enggak boleh, harus berdiri sendiri. Faktarau fi ma bainahum fa asabat al-qar'a Syamun. Jadi undian tadi jatuh ke Syamun. Wa kana ahsanahum ru'yan fi Yusuf fi amril jubbi. Ya dulu sudah pernah saya terangkan. Dan Syamun adalah orang yang pendapatnya paling baik tentang cara buang Yusuf dulu. Gitu. Ketika Yusuf mau dibunuh dulu kan pendapat bunuh saja. Sudahlah kasih makan ke serigala saja. Nah, Syamun adalah yang berpendapat bahwa Yusuf jangan dibunuh. Buang saja ke dalam sumur yang dilalui oleh pejalan. Nanti biar dia ditemukan. Yang penting jangan di rumah gitu saja. Tapi jangan dibunuh. Gitu. Jadi termasuk Syamun ini yang menyelamatkan Nabi Yusuf. Itu setelah dibuang di sana, nanti ceritanya si Yahuda itu yang ngasih makanan selama 3 hari sebelum diambil oleh orang itu. Jadi belum masih hidup yo kasih makanan lagi dari atas. Yang ngasih makanan itu si Yahuda. Menurut cerita kitab ini. Qur'annya enggak ada. Qur'annya ya pokoknya Yusuf dibuang ke sumur sudah. Jadi kok beda-beda ya namanya tafsir. Yang beda tafsir. Jadi kalau ada orang bebalak Quran kok beda-beda, bukan. Yang beda tafsir. Kalau tafsir itu sudah pendapat orang berdasarkan kajian-kajian masing-masing. Cara menang. Saya contohkan, Bapak Ibu, saya contohkan. Sama-sama membaca kitab yang sama. Membaca ini bukan menafsiri, membaca kitab yang sama. Cara saya membaca yang orang Jawa asli dengan cara orang Jambi asli membaca, sama-sama ngaji, itu cara menerangkan beda. Kenapa? Wilayah asal seseorang mempengaruhi pola pikir. Jadi kalau mau disamakan cara Ustaz Adi Hidayat menafsirkan, cara Abdus Somad menafsirkan, cara Quraisy Shihab menafsirkan, ya tidak akan pernah bisa sama. Karena memang backgroundnya berbeda, dari wilayah yang berbeda dan sebagainya. Nah terus siapa yang harus kita pegang? Perbedaannya menjadi rahmah. Sepanjang mereka berbeda atas dasar ilmu pengetahuan, itu semuanya rahmah. Kalau mereka berbeda atas dasar emosi nafsu belaka, itu yang menjadi celaka. Gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Jadi perbedaan para pemimpin yang para imam yang menyampaikan ilmu berkaitan dengan keilmuannya itu menjadi rahmat bagi kita. Coba kalau fikih itu satu. Bayangkan orang haji tidak selesai boleh. Kalau fikih itu satu. Ya, tidak ada yang sama. Modelnya Imam Syafi'i kalau satu. Asal mau tawaf baru setengah keliling sentuhan dengan orang. Batal, balik lagi wudu, keliling lagi. Kapan tujuannya? Nah, itu. Maka ada Hanafi, ada Hambali, ada Maliki gitu. Yang menafsirkan Qur'annya satu. Kok ya beda toh? Qur'annya satu. Mereka menafsirkan bersentuhan itu adalah jima yang membatalkan suami istri bersentuhan itu jika terjadi jima gitu. Kalau Imam Syafi'i bersentuhan saja, sentuhan kulit secara syariah. Jadi gitu. Jadi Qurannya kok jadi fikirnya beda?
beda pola pikir. Padahal Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali. Satu guruan itu. Kalau Imam Hanafi beda memang, tidak ada urusannya. Tapi tiga imam itu saling berantai. Gitu. Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Hambali mengakui kecerdasan Imam Syafi'i. Tapi kok ya beda, padahal beliau mengaku tidak ada orang yang cerdas Imam Syafi'i. Tapi Imam Hambali lebih kuat mengembalikan segala sesuatu urusannya itu kepada hadis. Imam Syafi'i porsinya seimbang. Hadis, Quran diseimbangkan dengan akal. Makanya muncullah ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma qiyas itu adanya pada Imam Syafi'i. Ijma itu kesepakatan ulama. Jikalau tidak ada dalam Al-Quran, hadis, maka dibuat ulama meramu. Maka ada usul fikih, ada qawaidul fikih. Itu rumus untuk meramu. Tidak ada yang pandai, maka kias. Kias itu nyocok-nyocokkan. Gitu. Nyocokkan sana. Cari hukum korban kerbau nanti kiamat kurang 2 hari yang tidak ketemu. Mana hadisnya kerbau? Oh, Nabi tidak ono kerbau. Nabi itu tidak kenal kerbau. Yang dikenal oleh Nabi sapi bakoro. Kalau dicari, ya sampai kiamat kurang 2 hari ya tidak ketemu. Loh, dapatnya kerbau itu adalah bagian dari korban dari mana? Kias. Dikiaskan kepada sapi. Gitu. Kerbau dikiaskan sapi. Kenapa kuda tidak? Karena kuda tidak bisa dikiaskan sapi. Dia halal, tapi bukan hewan ternak. Kuda itu hewan untuk perang. Nanti kalau kuda itu habis karena dibuat untuk korban, tidak ada. Transportasi perang terhebat pada waktu itu kan. Gitu. Nah, apakah sekarang sudah boleh itu? Ya Allah. Tunggu ulama. Kalau ulamanya ada yang berani bolehkan. Kelas kita ini kelas no Tuhan. Fatarakahu indahu fa'amara bi inzalihim wa ikramihim. Kemudian mereka meninggalkan Syam'un di sisi Nabi Yusuf, fa'amara bi inzalihim. Kemudian Yusuf baru menerima mereka, diterima, wa ikramihim, dan memuliakan. Walamma jahazahum bi jahazihim, dan ketika Yusuf menyiapkan perbekalan mereka, bi jahazihim, perbekalan mereka, bahan makanan mereka, ai falamma auqara Yusufu, Nabi Yusuf, ya maksudnya bukan Yusufnya langsung, ada pembantu-pembantunya, iblahum, unta mereka, bil mirati, dengan bahan makanan, wa aslahahum, dan memperbaguskan mereka, bizati, dengan tambahan. Kalau orang lain tidak ditambah, karena Yusuf tahu ini saudaranya, maka ditambahi. Walaupun Yusuf itu dendam sama orang yang dendam, kamu dulu yang buang saya, tapi berkat aku dibuang oleh kamu, aku jadi seperti ini. Kalau tidak dibuang, nggak jadi, masih tetap sama seperti kamu. Rasanya beda kan? Bizati wa ma yahtaju ilaihil musafir, dan sesuatu yang dibutuhkan, jadi tambahi. Qala atuni bi ahlillakum min abikum. Yusuf pesen, sudah mau berangkat, Yusuf pesen. Qala atuni bi ahlillakum, datanglah kalian kepadaku, bi ahlillakum, dengan saudara kamu yang satunya, min abikum. Idza raja'tum, ketika kalian balik, litam taru marratan ukhra, agar kalian datang pada waktu yang lain. Li'u'allima sidqakum, agar aku tahu kebenaran ceritamu. Fima qultum innalana akhan min abina inda abina, bahwa kamu punya satu saudara lagi. Ala tarawna anni ufil kaila, kalau ketahuilah, ala tarawna, ketahuilah, anni ufil kaila, sesungguhnya saya memenuhi timbangan bahan makanan kamu. A'ammahu wa azidu
azidukum hamla ba'irin akhar, dan saya nambahi memuat biji gandum yang lain li ajli akhikum, untuk saudara kamu, wa hamlan akhara, memuat lagi yang lain li abikum li annahum, karena sesungguhnya mereka qalu innalana aban syai'an kabiran wa akhan akhar baqiya ma'hu li anna Yusuf la yazidu li ahadin ala hamli ba'irin. Jadi Yusuf itu tidak pernah menambahi apapun kepada orang lain kecuali kepada keluarganya ini. Itu keluarga. Jadi kalau ada kita yang kadang nambahi untuk apa, agak condong kepada keluarga kita, ada sanadnya, Mas. Ada sanad. Itu basyariyah. Ya jauh-jauh ditambahilah. Wa ana khairul munjilin, dan saya adalah sebaik-baik tuan rumah. Ay khairul mudhayyifina, sebaik-baik penerima tamu. Fa innahu alaihi salam kana qad asana diyafatahum. Yusuf itu selalu menerima menghormati tamu-tamunya. Muddata iqamatihim indahu, selama tamu-tamu itu muddata iqamatihim, selama keberadaan mereka indahu, di samping Yusuf. Fa illam ta'tuni, jikalau kalian tidak mendatangkan saudara kamu yang satu tadi, bihi bi ahikum min abikum ida adda tub, ketika kalian kembali marratan ukhra fala kaila lakum indi, maka tidak akan aku kasih makanan. Fala kaila, maka tidak ada timbangan, tidak ada kail, tidak ada takaran lakum bagi kamu indi, di sampingku. Fala ta'ama lakum yukalu indi, maka tidak ada makanan yang akan ditakar untuk kamu dariku. Wala taqrabuni, dan jangan sekali-kali kamu mendekatiku. Aila tadkhulu biladi fadlan an usulikum ilayya. Qalu, mereka berkata, sanurawidu anhu abahu, oke, kami bakal bujuk Bunyamin dari bapaknya. Aisyah lubuhu, kami bakal mencari Bunyamin, membujuk bin abihi dari bapaknya. Wanahtalu, dan menghadap ala nanzahu, untuk mengambil Bunyamin menjadi dari tangan bapaknya. Wa inna lafailuna, dan sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang pasti akan melakukan itu. Ma amartana, apa yang engkau perintahkan kepada kami, bihi dengan ma, min annaji aga bi akhina, untuk mendatangkan kepadamu saudaraku. Fa innahum kanu muhtajina ila tasiri ta'ami, karena sesungguhnya mereka itu sangat butuh untuk memperoleh makanan. Wala yumkinu illa min indihi, dan tidak mungkin didapatkan makanan itu kecuali dari Nabi Yusuf, karena satu-satunya wilayah pada waktu itu yang masih menyediakan makanan adalah Nabi Yusuf. Gitu. Wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim ila akhiril ayat. Kita lanjutkan minggu depan. Jadi itu teori-teori Nabi Yusuf ketika menginterogasi. Kemudian dari teori tadi sesungguhnya ada hal-hal yang ingin diketahui oleh Yusuf. Yang paling utama adalah apakah kakak-kakaknya sudah bertaubat apa belum. Kalau jawabannya berbeda dari apa yang dibayangkan oleh Yusuf, tidak jujur, kejadiannya akan menjadi lain. Kan kakak-kakaknya walaupun amat sangat butuh makanan-makanan itu, tapi dia tetap menjawab dengan jujur. Gitu. Itu tadi dari cerita itu, bahwa dia, kakak-kakaknya tetap jujur bahwa saya tidak punya bukti dan tidak punya saksi. Jadi kalau bapak percaya, alhamdulillah, tidak juga mau bagaimana lagi. Kami punya 11 bersaudara. Satu tinggal dengan bapak. Bapak kami sudah tua. Datangkan saudaramu ke sini. Tidak mungkin kalau sekarang. Nanti. Oke, kalau begitu tinggalkan satu untuk jaminan di lotre.
Edison. Di lotre ketemulah Syab'un. Syab'un itu ternyata kok ya lotrenya ketemu dengan Syab'un. Ya itu menurut cerita tafsir Imam Nawawi. Yaitulah bahwa kebaikan itu pasti akan kembali kepada pembuatnya kebaikan. Keburukan akan kembali kepada in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu nanti di suatu ketika akan kembali kepada kamu. Tapi jikalau kamu berbuat keburukan, tunggu baik, sembunyikan sedalam apapun, akan ketahuan. Bangkai ditimbun bagaimanapun nanti akan kecium baunya. Gitu. Itu yang perlu kita sadari, bahwa Nabi Yusuf sampai sejauh itu beliau memprediksinya dan sampai menguliti, istilahnya menanya, menginterogasi kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya jujur berarti sudah taubat. Nah sudah taubat maka dimaafkan. Belum ngaku nih Yusuf, belum ngaku, masih belum tahu bahwa ini adalah Yusuf, belum tahu. Nanti ngakunya di akhir. Kalau ngaku di awal kesenangan. Tunggu tarangan, to be continued. Saya kira maka kalau ada yang mau didiskusikan sambil ngopi pagi, go ahead. Sama. Jadi begini Pak Ustaz, kalau intinya kan pada ketika kebaikan itu membuatkan kebaikan. Tapi banyak kejadian dia sudah berulang kali membuat kejelekan kepada seseorang itu, orang ini masih tetap sabar. Tapi pada akhirnya sampai akhirnya tidak ada menemu kebaikan ya dengan orang itu. Bahwa orang itu termasuk dari mana? Ada hati yang namanya apa ya? Hati yang keras. Dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan bahwasanya kekerasan hati itu melebihi kerasnya batu. Batu ada di antaranya yang bisa berlubang oleh air. Batu ada di antaranya yang bisa belah dan keluar mata air. Tapi hati yang keras itu susahnya bukan main. Tapi ini tidak berlaku bagi Ibnu Hajar, seorang ulama itu yang dia adalah bercerita bahwa saya lunak begini karena tertindih oleh dua batu yang besar. Maksudnya dua batu, satu itu batu gurunya, satu itu batu muridnya. Ya ulama ngajar, punya murid alim, punya guru alim. Dia biasa-biasa wae. Maka dia bisa alim karena muridnya tadi setiap kali ngaji muridnya bertanya yang susah. Akhirnya kan harus belajar. Begitu juga setiap ngajinya kepada ulama yang juga pinter. Ditanya macam-macam. Akhirnya dia menyebutkan dirinya, saya itu bagaikan batu yang tertimpa oleh dua batu, dihimpit oleh dua batu yang keras. Ibnu Hajar. Itu beliau. Nah itu sebetulnya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini oleh Allah diciptakan dalam rangka melunakkan hati seseorang. Tapi jikalau sampai akhir kok tetap begitu, ya namanya keras kepala, berhati batu. Iya, suul hati lah. Tapi ya naudzubillah dari naudzubillah. Banyak. Contoh Fir'aun. Berapa kali tuh? Fir'aun ini berapa kali kejadian? Kalah oleh Nabi Muhammad, Nabi Musa. Berapa kali? Tapi itu berarti batu. Abu Jahal berapa kali? Tetap. Abu Lahab
berarti banyak kasusnya, Pak, banyak sekali. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu pemuka di Madinah karena ingin dapat tempat yang baik di sisi Nabi Muhammad. Karenanya dia masuk Islam itu hanya pura-pura. Makanya Abdullah bin Ubay adalah tokoh munafik. Munafik itu adanya di Madinah, Pak Sis. Di Mekah tidak ada. Tidak ada orang munafik. Di Mekah adanya orang musyrik. Kenapa? Yo karena masih kuat orang kafirnya di Mekah itu. Ngapain nak pura-pura Islam? Yang ada di Mekah itu ya pura-pura kafir. Ya, kuih lah pokoknya. Pura-pura kafir. Jadi pura-pura kafir. Jadi dia beriman tapi menyembunyikan keimanannya. Gitu. Kan ada dua hamba sahaya, Bu, yang terkenal itu. Yang satu kan Bilal. Bilal itu kan menunjukkan bahwa saya beriman sampai dihajar, dipukul dan sebagainya kan. Ada satu lagi yang saya lupa, turun ayat bahwa menyembunyikan keimanan kita dalam rangka mencari selamat ini tadi diampuni sama Allah, tidak apa-apa. Dia pura-pura ikut bosnya itu tadi, gitu. Tidak setahan Bilal bin Rabah. Dua contoh itu. Dilihat dari kacamata kafir. Nah, ketika pindah ke Madinah, Islamnya sudah kuat. Islam sudah kuat. Orang yang non Muslim, yang tidak Islam, tapi takut sama Islam, pura-pura Islam. Itulah namanya munafik. Dia pura-pura Islam. Ketika diajak perang, pura-pura sakit lah, pura-pura apa. Nah, itu Mas. Iya kata mereka, wih, aduh sakit. Ayo Yasin. Nah, gitu lah, pura-pura. Podo Pak De. Kita yang podo. Gak apa-apa, pokoknya kakek kita perjuangkan. Ketika diajak, aduh, sibuk Pak Ibang. Nah itu namanya munafik. Berhati-hatilah. Jadi kalau ada yang seperti itu Pak Rojak, sudah ada dari dulu. Tidak bisa heran. Dalam kelompok itu ada Sudah ada, iya sudah ada. Aman lah Pak Rojak. Lah ada contohnya. Jadi lah ada contohnya, gitu. Jadi itu. Jadi ya memang ada. Kok yo aneh, yo udah aneh, yo memang ada. Ya memang. Itu bisa disebut kayak bukan waktu ya. Kalau munafik, ya. Jadi kalau munafik begitu. Ini namanya hati keras kepala. Jadi ya Allah alam bisa, semitulah kelakuan manusia. Allah alam bisa. Itu Bu. Yuk kita akhiri dengan baca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya muhawwilal hal bi ahsanil hal ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah
وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحان